Tahu nggak sih guys, kalau ternyata di Indonesia pernah ada namanya Kerajaan Katolik. Jadi, halo semuanya. Aku di sini Pandu bersama teman-temanku. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan tersebut. Kira-kira kerajaan apa itu ya? Simak terus. Kerajaan yang kita akan bahas hari ini terletak di ujung timur Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, kerajaan ini namanya Kerajaan Larantuka. Kerajaan ini diperkirakan ada sejak abad ke-13. Namun pada saat itu masyarakat setempat masih menganut ajaran animisme. Barulah saat bangsa Portugis masuk di sekitar abad ke-16, Portugis inilah yang membawa perubahan besar kepada Larantuka. Nggak cuma berdagang, tetapi menyebarkan agama Katolik. Nah, Raja Larantuka saat itu, yaitu Raja Lorenzo ke-1, atau bisa disebut Don Lorenzo Diaz Vieira de Godino atau DVG. Nah, Don ini adalah gelar dan DVG adalah marga. Raja Lorenzo ke-1 tertarik dengan ajaran Katolik dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama ini. Nah, Raja Lorenzo I kemudian menjadikan Katolik sebagai agama resmi kerajaan. Sejak saat itu, Larantuka dikenal sebagai kerajaan Katolik pertama di Nusantara. Nah, pengaruh Portugis itu nggak cuma dalam hal agama, tapi dalam banyak hal juga, seperti arsitektur, budaya, bahkan bahasa. Karena di bahasa Larantuka tuh dalam beberapa bahasanya mirip banget dengan bahasa Portugis. Nah, selain itu juga Kerajaan Larantuka tuh meninggalkan sebuah tradisi yang sampai sekarang masih ada, yaitu tradisi Semana Santa. Atau artinya adalah pekan suci, diambil dari bahasa Portugis. Semana artinya pekan dan Santa artinya suci. Nah, tradisi ini tuh paling terkenal. Ini perayaan pekan suci menjelang Paskah yang udah berlangsung selama ratusan tahun. Sejarahnya tradisi ini tuh dimulai saat ditemukannya patung Tuan Ma di sekitaran tahun 1510 yang dianggap sakral oleh masyarakat pada saat itu. Dan akhirnya patung tersebut disimpan di rumah pemujaan. Barulah saat seorang misionaris tiba di sana, ia mengidentifikasi patung Tuan Ma sebagai patung Bunda Maria, yakni Bunda Yesus Kristus. Nah, tradisi ini dilakukan mulai dari Minggu Palma, minggu terakhir sebelum Paskah, hingga Minggu Paskah. Tradisi ini tuh unik banget dan menarik perhatian banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satu prosesi yang terkenal dari Semana Santa adalah prosesi Tuan Meninu di perairan Larantuka, yakni saat umat Katolik mengarah patung Yesus melalui jalur laut. Setiap tahapan dari prosesi Semana Santa ini memiliki makna simbolis yang mendalam bagi umat Katolik di Larantuka. Tapi ternyata kerajaan itu nggak bisa bertahan lama. Kenapa? Jadi itu tuh dimulai dari pertempuran antara Portugis sama Belanda setelah masuknya Belanda ke Nusantara. Lalu pada akhirnya di tahun 1749 terjadi perang Penfui di daerah Kupang. Pada saat itu Portugis menang nih, tapi hasil setelahnya menjadi buruk. Setelahnya muncul berbagai perpecahan dalam internal Portugis. Itu ditandai dengan munculnya kelompok Zwaard Portugisin atau Portugis hitam. Nah, itu tuh berisikan warga lokal keturunan Portugis yang bercampur dengan orang Melayu dari Malaka. Jadi itu makin hancur lah. Nah, dan juga hingga pada akhirnya di tahun 1859, Portugis menyerahkan kerajaan Larantuka, diserahkan oleh Portugis ke Belanda dan dijadikan sekutu oleh Belanda. Dan sejak saat itu kerajaan Larantuka dihapus. Nah, meski telah dihapus, pengaruh dari kerajaan ini tidak berhenti. Terbukti dari ajaran-ajaran Katolik yang masih melekat pada masyarakat Larantuka hingga saat ini, termasuk juga tradisi Semana Santa. Nah, tahu tidak, saat ini Larantuka terus berkembang menjadi kota yang modern, namun tetap mempertahankan tradisi dan budayanya. Larantuka ini adalah sebuah kota kecil yang mempesona. Setiap tahun ribuan peziarah datang untuk
untuk melihat Semana Santa. Nah, sementara jejak kerajaan masih terlihat dari ritual adat dan arsitektur kolonial. Kerajaan Larantuka mungkin telah tiada, tetapi rohnya tetap hidup dari persinggungan agama hingga budaya. Nah, itu dia tuh cerita singkat mengenai Kerajaan Larantuka, sebuah kerajaan yang Katolik unik yang ada di Indonesia. Kerajaan Katolik pertama dan juga menjadi yang terakhir yang ada di Indonesia. Sebelum kami menutup video ini, kami ingin berterima kasih kepada Arya dan juga Bonfilo yang sudah membantu kami dalam melakukan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!